Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Asyifa Maulana. Lalu ada Autolitos Tanggang dan Jovan Cassandra. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu yang bertemakan yaitu penjualan motor, aplikasi penjualan motor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Autolitos Tanggang. Jadi aplikasi kita di sini akan membuat aplikasi menggunakan NetBeans dan database-nya menggunakan MySQL. Jadi di sini aplikasi dibuat karena banyak sekali toko atau penjualan motor yang masih menggunakan pencatatan-pencatatan data menggunakan buku atau kalkulator dalam penjualan motornya. Baik itu untuk transaksi ataupun membuat laporan penjualannya. Jadi di sini kami ingin mencoba membuat aplikasi agar kinerja toko yang digunakan untuk menjual motor akan menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jovanka. Baik, aplikasi yang kita buat ini pun memiliki tujuannya. Tujuan dari aplikasi yang kita buat ini itu pertama dapat menghasilkan suatu program yang menggunakan bahasa pemrograman Java yang dapat membantu dalam mendata penjualan motor di sebuah toko penjualan motor dan SQL sebagai penyimpan datanya. Lalu tujuan kami yang kedua untuk mengetahui bagaimana merancang aplikasi tersebut sehingga dapat digunakan. Tujuan kami yang ketiga itu untuk mampu mempermudah pekerjaan seorang admin dalam menangani masalah pengelolaan data penjualan motor. Lalu selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Asyifa Maulana. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita akan pindah ke aplikasi NetBeans. Sebelumnya kita akan melihat beberapa struktur database yang telah kita buat, yaitu pertama ada table log data, yang dimana berisikan ID, ada fname, singkatan dari first name, lalu lname, last name, uname untuk username, ada password, lalu ada tanggal dan address. Table log data ini akan digunakan untuk ketika kita register akun, akan disimpan datanya ke sini, lalu ketika login, kita akan mengkonfirmasi data yang telah diinputkan di username text field dan password text field, apakah datanya sama ada dalam tabel log data ini. Selanjutnya ada tabel data beli, yaitu berisikan dari ID, nama motor, harga, kategori, tahun produksi, merek, metode, dan alamat. Yang dimana tabel data beli ini akan digunakan ketika kita bertransaksi motor, recordnya atau datanya akan disimpan ke sini dari nama pembeli, nama motornya, harga, dan selanjutnya. Lalu di sini contoh-contoh yang sudah ada dalam tabel-tabel yang sudah kita buat, yaitu dari tabel log data ada username admin dan juga username Asyifa. Lalu di tabel data beli juga ada beberapa yang sudah melakukan transaksi, ini contohnya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat di aplikasi NetBeans. Yang pertama itu di tampilan utama, tampilan awal, ada dua buah button, yang dimana ada tombol register dan login, yang dimana ini berfungsi untuk memindahkan dari tampilan utama ke login form dan register form sesuai kondisi yang kita klik, yaitu mau yang mana contohnya login atau register. Ketika login ini diklik ini atau menggunakan event mouse click kan, dalamnya ada pembuatan objek dari di frame selanjutnya, yaitu login form, lalu menggunakan metode set visible untuk menampilkan login formnya, lalu path ada set location relative to null, ini metode untuk menampilkan
di frame untuk berada di tengah-tengah layar atau di center layar di sini. Lalu ada set default close operation untuk otomatis ketika kita membuka atau melakukan set visible login form true, akan otomatis form yang sebelumnya itu akan otomatis terclose atau ke exit. Lalu di sini ada dispose juga. Selanjutnya kita ke register form. Di register form ini ada beberapa text field dan juga text area. Lalu ada button-button, ketika cancel akan meng-cancel registernya. Ketika register akan menyimpan data-data yang sudah kita isikan di sini, akan disimpan ke database yang tadi, yaitu di table log data. Lalu ketika diklik ini menggunakan event mouse click, di sini ada beberapa kita pertama-tama membuat variabel yang diisikan dari text field yang sudah diisikan di sini, text field yang ada di sini. Lalu ada beberapa kondisi juga ketika username-nya kosong akan menampilkan message pop-up, yaitu mohon isi username-nya. Lalu ketika password-nya kosong juga akan menampilkan message pop-up, mohon isi password-nya. Lalu ketika password dan juga password yang di sini dan juga confirm password-nya di sini berbeda, maka akan menampilkan message pop-up, mohon cek kembali password Anda. Lalu ketika username-nya yang sudah ada di tabel data log yang ada di sini, log data di sini, maka akan memunculkan message pop-up username sudah ada. Lalu di sini ada beberapa perintah-perintah untuk mengisikan data-data yang sudah kita buat di sini, yang sudah kita isikan di sini, akan diisikan ke tabel log data. Lalu selanjutnya ada login form. Login form sebetulnya sama saja, namun di sini perbedaannya ketika login button ini diklik atau menggunakan event mouse click, di sini akan mengambil data dari tabel log data, yang dimana username sama passwordnya harus sama yang diketikkan di username dan password. Jika username dan passwordnya salah atau tidak ada dalam tabel log data, maka akan memunculkan message pop-up, yaitu username atau password Anda salah, lalu ada login failed. Begitu. Lalu di sini ada kondisi juga, di mana username-nya ketika sama dengan admin, maka kita akan menampilkan form admin. Sedangkan kalau kita mengisikan bukan admin, maka akan menampilkan main menu untuk menu customer sini. Langsung saja di sini customer akan memilih-milih motor-motor yang akan dipilih atau dibeli. Di sini ketika kita si customer atau kita mengklik di bagian area sini, area motor yang di atas satu ini, maka akan menampilkan di frame selanjutnya, yaitu detail motor, yang dimana detail motor ini akan menampilkan gambar motor serta nama-namanya, lalu ada harga dan spesifikasi lainnya. Ini akan otomatis menyesuaikan dari data motor yang diklik oleh si customer atau user. Contohnya, ketika kita mengklik motor yang Honda Supra X ini, maka detail motornya akan berisikan foto dari motor Supra X tadi, lalu namanya akan berubah, nama X ini akan berubah menjadi Supra X motor tadi, lalu harganya akan terisi otomatis menyesuaikan harga dari motor Supra X tersebut. Lalu ketika di sini juga ada button kembali dan beli. Kembali untuk kembali ke menu ini. Lalu ketika tombol beli ini diklik, akan pindah lagi ke form pembayaran. Di sini konsepnya sama, yaitu untuk mengambil data-data dari motor yang sudah diklik.
Lalu di sini ada tambahan text field yang untuk mengisikan atas nama motor ini akan dibeli oleh siapa. Lalu text area ini untuk mengisikan alamat yang akan dikirimkan untuk pengiriman motor tersebut, untuk alamat tujuan dari pengiriman motor tersebut. Lalu di sini ada combo box yang dimana isinya itu ketika kita klik ke bawah ini akan muncul beberapa pilihan bank-bank Indonesia seperti BRI, BCA, dan Mandiri. Nah, selanjutnya ketika si customer atau kita mengklik bayar, maka data-data yang ada di sini akan diambil lalu dikirimkan diisikan ke database yang sudah kita buat di sini, yaitu ke database app motor ini, lalu akan dimasukkan ke tabel yang ada di data beli ini. Begitu. Ini sebenarnya sama saja konsepnya seperti kita pendaftaran di form pendaftaran sebelumnya. Lalu kita juga punya form admin yang dimana ketika kita login menggunakan admin, maka admin akan melihat data-data dari transaksi motor yang telah dilakukan, seperti tabel ini akan memunculkan data-data yang ada di tabel data beli ini, seperti Maulana ini, dan sampai ke bawah. Lalu di sini juga ada button cetak laporan yang akan menampilkan message pop-up, yaitu laporan berhasil dicetak. Lalu di sini juga kami tidak lupa menambahkan beberapa menu bar, yaitu untuk logout dari aplikasi ini, juga untuk mengklik menu home. Ketika menu home ini diklik, maka akan berpindah langsung ke main menu ini. Begitu. Lalu juga di sini kami membuat klaster pisah untuk mengkoneksikan database dari NetBeans ke database. Langsung saja ke demonstrasinya. Kita running pertama-tama. Nah, di sini ketika running, kita pilihlah login. Bisa login. Ketika username belum punya akun, maka kita harus mendaftarkan terlebih dahulu, yaitu mengklik create new account. Lalu di sini isikan nama depan sampai alamat. Misal kita isikan Alto, nama belakangnya Citanggang. Lalu username-nya pilihlah Alto. Lalu passwordnya 123 untuk contoh 33. Lalu di sini kita bisa mengisikan tanggal lahir. Di sini menggunakan date user. Misal kita ke lahir di tahun 2003 di bulan Mei 8, tanggal 8. Lalu di sini isikan alamat jalan, misal Jalan Cangkedak. Lalu klik register. Setelah register akan muncul pop-up kan seperti tadi, yaitu user baru berhasil ditambahkan. Oke. Lalu kita langsung login saja menggunakan user yang sudah dibuat, yaitu Alto. Lalu passwordnya 123. Login. Nah, ketika login akan langsung menuju ke main menu tadi yang sudah ditunjukkan. Di sini kita bisa memilih motor suka kita yang lumayan banyak lah. Sebanyak 5 buah motor. Lalu ketika kita klik motornya, misal Aerox 155 ini, maka muncul detail dari spesifikasi motor, seperti gambar motor, namanya Aerox 155, harganya 29 juta, kategorinya Matic, lalu ada tahun produksinya motor ini yaitu 2021, lalu ada mereknya yaitu dari merek Yamaha. Langsung saja kita akan membeli motor ini, klik beli. Lalu di sini ada detail dari motor yang akan kita beli.
seperti yang sebelumnya, 29 ada Aerox 155, 29 juta, kategori Matic, tahun produksi 2021, langsung, terus ada merek yang berisikan Yamaha. Lalu kita akan mengisikan atas nama. Atas nama di sini misal atas nama dari saudara Alto Dito. Lalu alamat tujuan untuk dikirimnya motor ini yaitu misal jalan, mau dikirim ke jalan apa namanya? Jalan Kemayoran. Lalu pilih metode pembayaran, yaitu ada BRI, BCA, dan Mandiri. Kita pilih BRI, lalu klik bayar. Pembayaran berhasil, motor akan dikirimkan ke alamat Anda segera. Nah, di sini transaksi sudah berhasil dilakukan ya. Klik saja OK, maka akan langsung dimunculkan ke main menu lagi. Untuk mengeceknya, kita akan mengecek ke mengecek menggunakan login menggunakan admin untuk mengecek data tadi apakah sudah berhasil disimpan di database atau belum. Kita login menggunakan login admin. Login. Nah, di sini terakhir tadi kita mengisikan atas nama Autolito, motornya Aerox 29 juta, kategori Matic, tahun produksi 2021, Yamaha, BRI, dan alamatnya Jalan Kemayoran. Di sini sudah terbukti kita berhasil transaksi yang telah disimpan ke database. Gitu. Ketika cetak laporan ini diklik, maka akan muncul laporan berhasil dicetak. Begitu. Mungkin segitu saja aplikasi kami yang sudah kami buat. Terima kasih sebelumnya. Untuk penutupan akan dilakukan oleh Saudara Autolito Sitanggang. Terima kasih. Ya, jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.